Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Naura Sabira dengan NPM 1401110250042. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai teori keputusan. Di sini topik pembahasannya adalah ketidakpastian non-deterministik dan ketidakpastian probabilistik. Kemudian di sini saya ada mengambil salah satu contoh kasus permasalahan. Kasusnya adalah seorang produsen menghadapi dua pilihan tindakan, yaitu memasang iklan atau tidak memasang iklan dalam usaha meningkatkan hasil penjualan produknya. Dia menghadapi kejadian tak pasti sehubungan dengan situasi pasar yang mempengaruhi penjualan, yaitu pasar maju, pasar stabil, dan pasar lesu dengan masing-masing probabilitas 0,4, 0,3, dan 0,3. Jika ia memilih memasang iklan dengan keadaan pasar maju, ia bisa meraih keuntungan sebesar 80 juta, pasar stabil 50 juta, dan pasar lesu rugi 25 juta. Jika ia tidak memilih untuk tidak memasang iklan, dalam keadaan ekonomi maju, dia akan meraih keuntungan 50 juta, pasar stabil 30 juta, dan pasar lesu rugi 40 juta. Kemudian yang pertama dibahas adalah ketidakpastian non-deterministiknya. Kemudian di sini dibuat dulu matriks payoff dari kasusnya ketika pasar maju keuntungannya berapa, pasar stabil keuntungannya berapa, dan pasar lesu kerugiannya berapa. Ini ada maximax criterion, yaitu memilih keputusan paling maksimum dari reward yang maksimum. Jadi di barisnya ini kita lihat yang paling maksimum di masing-masing baris. Kemudian di sini ada 80 dan 50, dan antara 80 dan 50 ini yang paling maksimal adalah 80. Jadi keputusan yang diambil adalah membuat iklan. Kemudian di sini ada maximum criterion, yaitu memilih keputusan yang paling maksimum pada reward yang minimum. Di sini kita cari minimum in row atau yang paling kecil di dalam barisnya, kemudian dipilih yang paling besar di antara yang paling kecil. Kemudian ada equal likelihood criterion, yaitu memilih keputusan dengan rata-rata tertinggi. Jadi di baris ini dicari rata-ratanya dan dipilih keputusan yang memiliki keuntungan paling tinggi. Dalam kasus ini yang memiliki keuntungan paling tinggi yaitu membuat iklan dengan keuntungan 35 juta. Jadi keputusannya adalah membuat iklan. Kemudian di sini ada criterion of realism, yaitu cara menghitungnya itu alfa dikali maksimal baris ditambah 1 kurang alfa dikali minimal baris. Misal alfanya itu adalah 0,8. Jika membuat iklan, nanti hasil criterion of realism yaitu adalah 59 juta. Jika tidak membuat iklan maka hasilnya adalah 32 juta. Dan keputusan yang diambil adalah keputusan yang paling maksimal dari criterion of realism yaitu membuat iklan. Kemudian di sini ada regret table. Cara menghitung regretnya itu maksimal dalam kolom dikurang sama angka yang ada di sel itu. Kemudian pilih maksimum regret yang paling kecil. Di sini dibuat dulu payoff dan regretnya. Ketika membuat iklan, payoff-nya 80 juta, dan tidak membuat iklan, payoff-nya adalah 50 juta. Jika membuat iklan, nanti regretnya 0, sedangkan regret tidak membuat iklan adalah 30, yaitu 80 dikurang dengan 50, dan seterusnya. Kemudian dipilih maksimum regretnya, pilih yang paling kecil di antara 80 sama 50 itu kan yang paling kecil 50, artinya keputusan yang diambil itu tidak membuat iklan. Kemudian di sini ada ketidakpastian probabilistik. Ketidakpastian probabilistik di sini ada expected reward atau dilambangkan dengan Q. Cara menghitungnya itu reward 1 dikali peluang 1 ditambah reward 2 dikali peluang 2 dan seterusnya. Nah, di sini akan dicari Q dari membuat iklan dan Q dari tidak membuat iklan. Jika membuat iklan nanti 80 juta dikali sama probabilitas terjadinya pasar maju, kemudian 50 juta dikali sama probabilitas terjadinya pasar stabil, dan minus 25 juta dikali dengan probabilitas terjadinya pasar lesu. Dan hasilnya jika membuat iklan ada 39,5 juta, dan jika tidak membuat iklan hasilnya 17 juta. Diambil yang paling maksimal yaitu 39,5 juta dengan keputusan membuat iklan. Kemudian di sini ada menghitung EV with
PI. Cara menghitungnya itu max payoff dikali sama peluangnya seperti tadi. Kemudian di sini max payoff-nya dari masing-masing tabel itu 80 juta, dari masing-masing kolom itu 80 juta ditambah 50 sama minus 25 juta. Dan hasilnya 39.500.000. Kemudian untuk menghitung FP ini digunakan untuk menghitung biaya maksimum yang harus dibayar oleh produsen tersebut untuk mendapatkan informasi yang sempurna. Jadi produsen tersebut itu tidak boleh membayar harga yang lebih mahal untuk mendapatkan informasi daripada keuntungan yang akan mereka dapatkan. Jadi cara menghitungnya itu FP with PI-nya itu dikurangin sama Q-nya. 39,5 juta dikurang 39,5 juta hasilnya 0. Karena FP-nya 0, produsen tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mencari informasi. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.